تبسم للحياة، تساءل، قل أين الطريق، لا تحزن، تفاءل، هو الله يرضيك. تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hikayat. Anna abidan abadallaha ta'ala muddatan fayawman minal ayami tawadda'a wa shalla rak'ataini wa rafa'a ra'sahu wa yadahu nahwas samai wa qala ilahi taqabbal minni. Ada sebuah cerita, ada sebuah hikayat. Anna abidan abadallaha ta'ala muddatan. Ada seorang ahli ibadah, ia senantiasa selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi dia ibadah, siang dia ibadah, sore dia ibadah, malam dia ibadah. Enggak henti-hentinya orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayawman minal ayyam tawaddo'a wa shalla rak'ataini. Kemudian satu hari si ahlul ibadah ini tawaddo'a, dia berwudu, dia ngambil air sembahyang. Wa shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, selesai wudu, selesai dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, rafa'a ra'sahu wa yadahu nahwas sama. Kemudian ia angkat kedua tangannya, ia angkat kepalanya nahwas sama ke atas. Faqala ilahi taqabbal minni. Kemudian kata ahli ibadah ini, ya Allah, terimalah ibadah saya ini. Terimalah ibadah-ibadah yang pernah saya lakukan, ya Allah. Fanada min qibalir rahman. Kemudian terdengar di telinganya suara yang berkata, la tantiq ya mal'un fa inna ta'ataka mardudah. Selesai ahlul ibadah ini salat,
Ia menadahkan tangan, ia angkat kedua tangannya, kemudian ia angkat kedua tangannya, ia meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah segala ibadah saya. Seketika itu pula ia mendengar suara, la tantik ya mal'un, fa inna ibadataka wa inna ta'ataka mardudah. Wahai orang yang dilaknat, padahal dia ahli ibadah. Wahai kamu yang dilaknat, enggak usah bicara, enggak usah ngomong, enggak usah minta, enggak usah munajat, dan enggak usah berdoa. Fa inna ta'ataka mardudatun, maka sesungguhnya seluruh ketaatanmu, rukunmu, sujudmu, ibadahmu, perbuatan baikmu, semuanya mardudah, semuanya ditolak. Saudara bisa bayangkan, sebegitu rajinnya yang ini ahlul ibadah. Belak-belak habis semua salat itu ngaji kemana tahu. Siang dia ngaji lagi, sore dia ngaji lagi, malam dia ngaji lagi. Belum lagi di malam harinya ia sujud, ia ruku, ia melaksanakan salat dan berbagai macam ibadah. Tapi keseluruhan ibadahnya mardudah, keseluruhan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung ini ahlul ibadah. Faqala al-abid lima dzalika ya Rabb. Kata seorang hamba yang ahlul ibadah ini, ada apa gerangan ya Allah? Apa yang terjadi ya Allah? Apa kendala dan halangan ya Allah, sehingga seluruh ibadah saya ini engkau tolak ya Allah? Tidak ada satupun ibadah yang engkau terima. Apa penyebabnya ya Allah? Inilah pertanyaan yang dilontarkan oleh ahlul ibadah. Faqala al-munadi, inna imra'ataka fa'alat fi'lan mukhalifan li amri wa anta radin anha. Ketahuilah hai abid, ketahuilah hai engkau yang ahlul ibadah, inna imra'ataka fa'alat fi'lan mukhalifan li amri. Sesungguhnya istrimu, binimu melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan perintahku, kata Allah, wa anta radin minha, dan kamu diam aja. Jamaah bisa menganalisa nggak kira-kira? Bisa paham nggak kira-kira nih? Paham. Nanti muhasabah, introspeksi diri, bandingkan dengan diri kita ini masing-masing. Faja'al abidu wa sa'alaha an haliha. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul ibadah ini, iya engkau rajin ibadah, pribadimu rajin ruku dan sujud, rajin berbuat berbagai macam kebaikan, sementara istrimu melakukan satu hal, melakukan berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan hukumku, dan engkau diam. Itu yang menyebabkan ahlul ibadah ini ibadahnya ditolak oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fajal abidu wa sa'ala an haliha. Akhirnya sang ahlul ibadah ini datang menemui bibinya, datang menemui istrinya, kemudian sang suami ini bertanya tentang keadaan dan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh istrinya ketika sang suami lagi ibadah. Faqalat, kata sang istri, pengakuannya sang istri, zahabtu ila majlisil fasad wa sami'tu Allah wa taraktu shalah. Kata sang istri, zahabtu ila majlisil fasad, suamiku saat engkau ibadah, saat engkau ruku, saat engkau sujud, saat engkau puasa, saat engkau berbuat berbagai macam kebaikan, kata sang istri, sementara aku mau berangkat, aku mau pergi ke tempat-tempat maksiat,
ke tempat-tempat senam, ke tempat-tempat karaoke, entah ke tempat apa lagi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'tul lahab, dan aku dengar berbagai macam hiburan, aku dengar berbagai macam tontonan dan macam-macam. Wa taraktus shalat, dan aku tinggalkan berbagai macam sholat. Nih pengakuan daripada sang istri. Suaminya mah ahlul ibadah, suaminya ahlul ibadah, tapi di sisi lain sang suami hanya sibuk dengan dirinya. Suami hanya sibuk menyelamatkan dirinya, dia tidak memperhatikan apa yang dilakukan dalam keseharian oleh sang istri. Faqala az-zahid anta talikun minni. Oh, ini penyebabnya. Kata sang ahlul ibadah, ternyata ini penyebabnya. Berbagai macam jenis ruku, berbagai macam jenis ibadah, berbagai macam jenis kebaikan yang aku lakukan, ternyata semua ibadahku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata engkau wahai istriku yang menjadi penyebab semua ini. Wa anti talikun. Mulai hari ini kamu aku ceraikan. Kira-kira kita bisa gak kayak gitu nih? Hah? Bisa gak kira-kira nih? Bini kita ahlul maksiat, kemudian kita tahu, dan gara-gara itu ibadah kita gak diterima sama Allah. Kira-kira kita datang bini kita sama bini kita, udah mulai hari dulu pulang ke orang tua lu. Kira-kira kita berani gak kayak gitu nih? Hah? Agak saudara, gak ada yang berani. Set takut sama bini semua ini mah. Lalu apa kata sang suami? Fa innillah ukhbiruki abadan. Gara-gara perbuatanmu, kata sang suami kepada istrinya, gara-gara kelakuanmu, gara-gara kemaksiatanmu, semua ibadahku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini aku cerai kamu dan aku tidak mau menerima kamu lagi. Konsekuensinya seorang suami demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqa imra'atahu, akhirnya sang suami menceraikan, mentalak istrinya. Wa tawadda'a wa shalla rak'ataini. Selesai sang suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya, kemudian sang suami yang ahlul ibadah ini wudu lagi, salat lagi. Dia laksanakan lagi salat. Summa rafa'a ra'sahu wa yadahu wa qala Allahumma taqabbal minni. Selesai sang ahlul ibadah ini ruku, setelah ahlul ibadah ini salat, kemudian ahlul ibadah ini mengangkat kedua tangan dan kepalanya, berdoa memohon dan meminta kepada Allah, Allahumma taqabbal minni, ya Allah, terimalah segala macam ruku, sujud dan ibadah saya. Panudiyal an qad qabiltu. Selesai ia sholat, selesai ia munajat, selesai ia berdoa, maka terdengarlah suara apa? Sekarang seluruh ibadahmu aku terima semuanya. Kira-kira jemaah bisa paham gak nih? Nah, yang terjadi terhadap ahlul ibadah enggak mustahil terjadi sama kita semuanya. Yang ahlul ibadah pagi-pagi ini udah ngaji, entah kemana dia keliling kampung. Entar siang dia ngaji lagi, sore dia ngaji lagi, ba'da maghrib, ba'da isya dia ngaji lagi, malam dia rukuk, dia sujud, dia munajat. Tapi di sisi lain, ia rajin ibadah, ia rajin rukuk, ia rajin sujud. Di sisi lain dia membiarkan istrinya melakukan perbuatan dosa, membiarkan istrinya melakukan berbagai macam maksiat. Minggu pagi kita ngaji kemana-mana, sementara istri kita berangkat juga kemana-mana.
dengan pakaian senamnya, dengan pakaian ketatnya yang menampakkan tubuhnya, auratnya, kita diam. Istri kita pojok-pojok, istri kita menari-nari, istri kita karaokean, kita diam. Kita sibuk dengan ibadah kita, maka tidak mustahil kita yang banyak ibadah, merasa diri kita penuh dengan ibadah, ternyata ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita diam dengan apa yang dilakukan oleh istri kita. Haram sekali. Coba jamaah perhatikan di zaman sekarang ini. Kita ngaji, bini kita ada di lapangan, trainingnya sempit, kaosnya sempit, iya jilbabnya mah dipakai, bentuk-bentuk aurat pakaiannya, bentuk-bentuk badannya nampak semuanya. Terkadang yang lebih parah lagi, suami pagi-pagi ngajak senam istrinya, ngajak pojok-pojok, ngajak nari-nari. Lah ini ahlul ibadah, dia ibadah sedemikian rupa, kemudian istrinya melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa dengan berbagai macam jenis perbuatan dosa, dia diam aja nggak diterima. Apalagi kalau seorang suami ngajak istrinya kemana-mana, senam kah, karaokean kah, apakah, maka tidak mustahil yang terjadi oleh si Abid ini terjadi sama kita semuanya. Dari istri saya mau kemana kek, dia mau senang kek, dia mau nari kek, dia mau joget kek, dia mau pojok-pojok kek, yang penting saya mau kalau pagi ngaji, yang penting kalau pagi saya mau ibadah. Biarin bini saya biar sehat, biar kelihatan. Iya, al-aql salim bi jismi salim, iya akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Tapi lihat dulu bagaimana metode dan caranya melanggar hukum Allah apa enggak ini. Apalagi sekarang jamaah sekalian, bini kita kan pernah sekolah, bini kita pernah kuliah. Sekarang banyak ada istilah namanya reunian. Bini kita izin sama kita, Pak, Ayah, saya mau reunian dengan teman-teman SD saya, dengan teman-teman sanawiyah, SMP, aliyah, SMA, saya mau reunian dengan teman-teman kuliah. Kata istri kita minta izin. Oh iya silakan. Apakah kita suami ini tidak memperhatikan, tidak melihat apa yang akan terjadi ketika bini-bini kita reuni? Yang namanya reuni saat dia sekolah nggak cuma perempuan. Di situ ada orang laki-laki yang bukan mahram, kumpul mereka di satu tempat, mereka karaokean, mereka nyanyi-nyanyi, cipaka-cipiki melakukan maksiat, dan itu yang menyebabkan seorang suami ahlul ibadah, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya buat kita boleh sayang sama istri, tapi rasa sayang kita, rasa perhatian kita hendaknya lah jangan menghalalkan berbagai macam cara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jamaah sekalian, ketika kita enggak sholat, kita enggak puasa, kita enggak ibadah dengan berbagai macam jenis ibadah, istri kita enggak pernah dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah, enggak. Tapi ketika istri kita maksiat, istri kita enggak sholat, enggak puasa, ibadah, kelak di akhirat sebagai seorang suami semuanya dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat kita jadi suami. Artinya bagaimana? Jangan mementingkan hanya diri kita yang beribadah, sujud rukuk kepada Allah, sementara kita biarkan istri kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang rajin ibadah, kita pun yang pandai juga menjaga, memelihara istri-istri kita agar apa? Agar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.